Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya, tapi tidak mengajar olahraga lagi. Saya mengajar kelas 3 di bidang studi bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, ini akan dikembangkan lagi. Coba dibuka halaman 25. Silahkan dibuka dulu semua. Sambil menyiapkan bukunya, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai masker setiap hari kalau mau kemana-mana, dan tidak perlu takut dengan yang namanya COVID-19 karena itu bisa dicegah. Salah satunya cara mencegahnya yaitu tadi dengan protokol kesehatan yang sudah dijelaskan oleh pemerintah. Kita nurut saja, insya Allah akan membawa kita ke keadaan yang lebih baik dari sini. Amin. Sudah dibuka semua halaman 25. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Contoh saja ayam. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Selain dewasa atau setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kalian sudah pasti tahu itu kalau anak ayam diganggu. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nah, lagunya di sini nanti ada. Tapi sebelum itu kita bahas dulu bahasa Indonesia tentang ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuhan. Di sini ada pertanyaan, kalau misalnya apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Pasti ada yang namanya tumbuh, ada yang namanya berkembang biak, ada yang namanya bernafas dan lain sebagainya. Karena makhluk hidup itu ada tiga. Makhluk hidup ada tiga. Yang pertama ada hewan, yang kedua ada manusia, dan yang ketiga ada tumbuhan. Kemarin sepertinya Pak Sarul sudah memberikan tugas untuk ciri-ciri tumbuhan itu apa saja, kemudian ciri-ciri makhluk hidup sudah kamu jelaskan, kemudian ciri-ciri manusia sudah kamu jelaskan. Nah, ini lebih spesifik lagi ciri-ciri hewan. Di sini ada ayam, karena ciri-ciri hewan itu tidak selalu sama. Contoh saja ayam dan gajah, cirinya sudah beda. Mereka memiliki ciri yang memiliki ciri yang tidak bisa disamakan dengan hewan yang lain. Contoh saja ayam. Ayam memiliki bulu. Apakah gajah memiliki bulu? Punya, tapi bulunya beda dengan bulu ayam. Gajah memiliki belalai. Apakah si ayam memiliki belalai? Tidak, dia memiliki paruh. Nah, beda. Jadi ada beberapa juga hewan dibedakan. Ada yang namanya unggas, ada yang namanya reptil, ada yang namanya primata, ada yang namanya mamalia, banyak ya. Nah, itu memiliki ciri masing-masing. Seperti halnya tumbuhan. Tumbuhan ada yang tumbuhnya itu di lautan atau tumbuhan air, ada tumbuh yang di darat atau tumbuhan yang ada di darat itu yang biasa kalian lihat itu di sini. Kalau tumbuhan air pasti ada di laut, di sungai, itu tumbuhan air. Semua punya ciri masing-masing, dan ciri itulah sebagai identitas mereka. Misalnya saja kelas 3 saya menyebutkan siapa ya? Kelas 3 itu berarti seperti misalnya Nanda sama Dika. Beda. Ciri-cirinya Dika dan ciri-cirinya Nanda beda, tapi ada yang sama.
sama-sama laki-laki, sama-sama orang Wangkal Kepuh, sama-sama punya rambut, sama-sama punya tangan, kaki, dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan adalah bentuk rambutnya, kemudian ukuran tubuhnya, wajahnya, matanya, itu beda. Itu namanya ciri-ciri yang dimunculkan oleh Tuhan agar kita terlihat berbeda dengan orang lain. Karena kita kalau terlihat berbeda, terlihat sama, bingung nanti. Seperti halnya semut, di mata kita sama semua, mereka seperti itu, tapi kita tidak tahu di mata semut mereka memiliki wajah atau tidak. Kita tidak tahu. Jangankan semut yang terlihat nampak sama, manusia kadang juga terlihat nampak sama, kembar istilahnya. Nah, apakah kembar itu memiliki ciri-ciri yang sama persis? Kebanyakan, tapi tidak selalu sama. Pasti ada satu ciri yang menonjol dari saudara kembar itu. Salah satunya mungkin tai lalatnya ada di mana, beda-beda. Nah, kembali lagi ke ciri-ciri. Kalian harus paham tentang ciri-ciri. Ciri-ciri tujuannya adalah untuk memberikan identitas kepada mereka. Pak Sarul punya ciri-ciri, kalian pun juga punya ciri-ciri. Jadi kamu harus bisa menentukan ciri-ciri makhluk hidup dan menentukan ciri-ciri apapun itu. Kalau saya pengennya sebutkan ciri-ciri dari telur, nah, kalian sebutkan telur itu apa, bulat atau apa. Telur juga banyak, ada telur ayam, telur bebek, telur apa, buaya, dan sebagainya. Nah, ini adalah nyanyian dari anak ayam. Kalian bisa menyanyikan sendiri ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang ciri-ciri. Tugas kalian sama, menentukan ciri-ciri lagi. Kalau kemarin kan tugasnya menentukan ciri-ciri makhluk hidup, menentukan ciri-ciri tumbuhan, dan menentukan ciri-ciri manusia. Sekarang lebih spesifik lagi atau lebih detail lagi. Sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup yang bernama apa enaknya, gajah. Dan sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang bernama harimau. Berarti dua. Nah, dua memiliki ciri yang sangat berbeda. Jadi kalian tulis sebanyak-banyaknya ciri tentang ciri dari harimau dan ciri-ciri dari gajah, itu saja. Saya tambah lagi satu, ciri-ciri dari kelapa. Nah, itu kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian kirimkan ke saya, jangan ke saya, ke grup, dan dinamai sendiri-sendiri ya. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.